Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristianti, mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Matematika dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara dari kegiatan PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan yang saya lakukan di SMP Negeri 61 Jakarta Barat. Dalam kegiatan PLP ini, saya mewawancarai kepala sekolah, guru pamong, siswa aktif kelas 9, dan alumni lulusan tahun 2001. Tetapi sebelum saya menjelaskan hasil wawancara saya, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi mengenai program studi pendidikan matematika yang ada di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi teman-teman, jika kalian masuk ke prodi pendidikan matematika di UHAMKA ini, kalian mendapat keuntungan yang cukup banyak, yaitu diantaranya dalam prodi matematika itu ada kelas billing. Kelas billing itu artinya kalian belajar lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Dan bisa dibilang kelas billing adalah kelas unggulan dibandingkan kelas-kelas matematika yang lain. Dan kelas billing ini hanya ada di prodi pendidikan matematika di dalam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ini. Lalu yang kedua adalah banyak beasiswa yang bisa mahasiswa dapatkan di prodi pendidikan matematika ini. Jika mahasiswa berprestasi di UHAMKA ini. Lalu yang ketiga, sarana dan prasarana dalam prodi pendidikan matematika ini cukup memadai. Contohnya dia ada kelas-kelas yang cukup nyaman untuk mahasiswa belajar. Lalu dia punya lab komputer. Lalu ada workshop matematika. Workshop matematika itu tempat penyimpanan alat-alat peraga yang telah mahasiswa-mahasiswa sebelumnya buat. Jadi kita hanya mengetahui alat peraga itu dari bangun-bangun ruang, contohnya balok, kubus, tabung, dan sebagainya. Tetapi di dalam workshop matematika UHAMKA ini banyak sekali alat-alat peraga yang dibuat dari materi-materi selain bangun ruang. Jadi alat peraga ini bisa digunakan teman-teman nantinya ketika teman-teman ingin menyampaikan materi ketika mengajar. Alat ini boleh dipinjam oleh mahasiswa-mahasiswa UHAMKA dan nantinya akan dikembalikan ke workshop ini. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa sedikit saya sampaikan mengenai informasi dari prodi pendidikan matematika yang ada di UHAMKA. Jadi untuk teman-teman, ayo gabung bersama kami di prodi pendidikan matematika. Awali suksesmu di prodi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sekarang saya akan menjelaskan hasil wawancara yang telah saya lakukan di kegiatan PLP 1 di SMPN Negeri 61 Jakarta Barat. Saya menanyakan dua pertanyaan kepada kepala sekolah. Jadi pertanyaan pertama itu, apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah SMP Negeri 61 Jakarta pada saat keadaan normal dan pandemik. Dari jawaban Bapak Kepala Sekolah, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa kendala dalam keadaan normal dan keadaan pandemik seperti ini kurang lebih sama. Kendalanya itu terhadap guru yang gaptek akan teknologi canggih. Jadi guru yang mengerti terhadap teknologi canggih sekarang harus mengajari guru yang gaptek. Lalu kendala terhadap peserta didiknya
tidak mempunyai handphone atau ada handphone tetapi menggunakan bareng-bareng bersama keluarga atau tidak mempunyai kuota internet dan selalu menunda mengerjakan tugas dari guru. Jadi di sini pihak sekolah harus melayani untuk peserta didik yang belajar di sekolahan tanpa HP. Lalu dari pertanyaan yang kedua itu ada, apakah sekolah di SMP Negeri 61 Jakarta Barat sudah mempersiapkan pembelajaran tatap muka? Lalu kira-kira persiapan apa saja yang telah dilakukan untuk bisa mengadakan tatap muka? Yang bisa saya simpulkan dari jawaban Bapak Kepala Sekolah yaitu yang seperti kita ketahui itu sistem di DKI Jakarta itu sekolah tidak menawarkan untuk pembelajaran tatap muka, tetapi sekolah akan ditunjuk untuk mengadakan pembelajaran tatap muka nanti. Maka mau tidak mau, siap tidak siap, sekolah harus siap ketika ditunjuk untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Lalu untuk persiapan tatap muka di SMP Negeri 61 Jakarta Barat ini sudah hampir 75%. Sudah tersedia wastafel, kelas sudah siap. Dan juga saya menanyakan 2 pertanyaan kepada guru Pamong. Kebetulan beliau juga mengajar matematika di SMP Negeri 61 Jakarta Barat. Pertanyaan pertama, apa saja kendala yang pernah dialami oleh guru SMP Negeri 61 Jakarta Barat saat pembelajaran daring atau luring, terutama untuk pembelajaran matematika, karena beliau juga mengajar matematika. Jadi dari jawaban beliau yang bisa saya simpulkan, matematika memang adalah pelajaran yang cukup sulit untuk peserta didik. Maupun mereka belajar tatap muka atau daring, menurut mereka sulit. Tetapi saya yakin di sini guru sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk menciptakan pembelajaran yang tidak monoton. Jadi kendalanya mungkin di sini adalah handphone dan kuota internet saat daring. Tapi dengan begitu guru masih sangat memaklumi, bahkan ketika peserta didik mengirim tugas malam hari, guru-guru akan menerima tugas tersebut karena yang ditanamkan di sini adalah karakter dari peserta didik, di mana peserta didik harus disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, apa kelebihan dan kekurangan ketika nanti SMP Negeri 61 Jakarta Barat menerapkan pembelajaran tatap muka? Untuk kelebihannya cukup banyak. Untuk dari segi peserta didiknya, ketika nanti pembelajaran tatap muka, maka akan muncul semangat belajar dari peserta didik karena akan bertemu Bapak Ibu guru dan teman-teman yang hampir 2 tahun ini mereka tidak bertemu. Lalu untuk dari segi gurunya, Bapak Ibu guru akan merasa bahagia bisa berkomunikasi langsung, bisa mengajar langsung, bisa menyampaikan materi langsung kepada peserta didik. Maka di sini Bapak Ibu guru sangat berharap agar materi yang disampaikan bisa dipahami oleh peserta didik. Lalu untuk kekurangannya itu siswa di kelas mungkin akan lari-lari, apalagi siswa SMP. Jadi sulit untuk Bapak Ibu guru menjangkau siswa-siswinya. Jadi harus ada pengawasan ketat ketika nanti akan melakukan pembelajaran tatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menanyakan 2 pertanyaan kepada peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 61 Jakarta Barat. Untuk pertanyaan pertama, apakah kamu menemukan kenyamanan selama pembelajaran tatap muka atau daring di SMP Negeri 61 Jakarta? Dari jawaban peserta didik tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa peserta didik menemukan kenyamanan saat tatap mukanya adalah karena lingkungan di sekitar SMP Negeri 61 Jakarta Barat itu cukup bersih. Tetapi juga kadang-kadang peserta didik tidak nyaman dikarenakan air yang sering mati di SMP Negeri 61 Jakarta tersebut, sehingga peserta didik sulit untuk ke kamar mandi dan berwudu. Lalu kenyamanan saat daring adalah mungkin saat sedang pembelajaran bisa diselingi atau dibarengi oleh kegiatan di rumah untuk membantu orang tua. Tapi juga terkadang tidak nyaman karena ada beberapa guru yang menuntut harus menyelesaikan tugasnya di tepat waktu atau sudah dikasih deadline-nya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa kesulitan yang dihadapi ketika pembelajaran matematika secara daring? Jadi kesulitan yang dihadapinya menurut siswa SMP Negeri 61 itu saat guru menerangkan materi melalui Zoom dan memberikan latihan soal melalui Zoom, karena terkendala sinyal yang menyebabkan suara tersebut putus-putus, sehingga materi yang disampaikan oleh guru kurang maksimal. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan matematika. Sebelumnya, kami minta maaf apabila hanya menanyakan 1 pertanyaan kepada alumni lulusan 2021 di SMP Negeri 61 Jakarta tersebut. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda tentang pembelajaran selama daring ini? Karena kan kita ketahui berarti kalau peserta didik tersebut lulusan 2021, artinya dia masih merasakan pembelajaran daring selama 1 tahun, yaitu di kelas 9. Nah, dari jawaban dia, saya bisa menyimpulkan bahwa selama pembelajaran daring yang dirasakan memang ada kesulitan untuk memahami materi, tidak seperti tatap muka yang bisa langsung menanyakan kepada gurunya, bisa dijelaskan langsung, bisa berkomunikasi langsung. Tapi biar begitu pun SMP Negeri 61 Jakarta Barat ini tidak membiarkan peserta didiknya bermalas-malasan. Artinya mungkin guru tetap memberikan tugas agar peserta didiknya tetap belajar, tetap membuka buku, tetap mengerjakan latihan soal. Dan SMP Negeri 61 Jakarta Barat ini selalu mendukung dan membimbing peserta didiknya untuk tetap semangat walaupun pembelajaran secara daring. Dari cerita yang saya dapatkan untuk alumni yang saya wawancara ini, beliau merasa bangga menjadi bagian dari SMP Negeri 61 Jakarta Barat ini, karena beliau berhasil masuk ke SMK favorit di Jakarta. Jadi dan beliau juga berterima kasih kepada SMP Negeri 61 Jakarta Barat ini, terutama kepada guru-gurunya yang telah mengajari beliau. Oke, mungkin itu aja teman-teman, hasil wawancara dari saya kepada pihak SMP Negeri 61 Jakarta Barat ini saat saya melakukan kegiatan
pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.